Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad amma ba'du. Tafsir surat Al-Baqarah dari surat tafsir Al-Furqan. Larangan mengikuti Yahudi dan Nasrani. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 119. Inna arsalnaka bil haqqi, sesungguhnya kami telah mengutus engkau, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil haqqi, dengan membawa kebenaran. Basyira, dan sebagai pembawa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman bahwasanya bagi mereka ada surga. Wa nadhira, dan pemberi peringatan bagi orang-orang yang mereka berbuat dosa-dosa sehingga mereka bisa kembali kepada Allah. Wala tus'alu an ashabil jahim, dan kamu Nabi Muhammad SAW tidak akan dimintai pertanggungjawaban terhadap perilaku orang-orang kafir yang mereka nantinya akan menjadi penghuni neraka, ahli neraka. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 120 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara." Dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mereka tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah senang, tidak akan menyukai hatta tattabi'a millatahum, hingga kalian umat Islam mengikuti agama mereka, agama Yahudi dan Nasrani. Maka katakanlah, kul inna hudallahi huwal huda, sesungguhnya petunjuk, hidayah dari Allah lah yang sebenar-benarnya petunjuk. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum, sesungguhnya jika kalian menuruti kemauan mereka orang-orang kafir untuk berbuat kekafiran, untuk mengikuti agama kekafiran Yahudi dan Nasrani, ba'dalladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallah, setelah kalian mendapatkan ilmu pengetahuan kebenaran, ma laka minallahi min waliyyi wala nasir, maka Allah tidak akan melindungi dan tidak akan menolong kalian, orang-orang yang mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang kafir tersebut. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 121 Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina atainahumul kitaba, dan orang-orang yang telah kami berikan kitab, yatlunahu haqqa tilawatih, dan mereka membacanya dengan bacaan yang benar. Ulaika yu'minuna bih, dan mereka beriman kepada Alkitab yang telah diturunkan Allah tersebut. Wa may yakfur bihi, dan barang siapa yang justru berbuat keingkaran terhadap apa yang ada di dalam kitab Allah tersebut, fa ulaika humul khasirun, maka sesungguhnya orang-orang yang tidak mau mengikuti apa yang ada di dalam kitab Allah, yang petunjuk dari Allah, maka sungguh dia adalah orang-orang yang merugi. Yang orang-orang tersebut adalah orang-orang kafir yang kelak akan menjadi penghuni neraka. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 122 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Bani Israil, wahai Bani Israel, anak keturunan Israel, udkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, maka ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kalian. Berbagai nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Bani Israel, nikmat yang sangat banyak yang tidak akan sanggup dihitung oleh manusia. Wa anni faddaltukum 'alal alamin, dan sungguh aku telah memuliakan kalian di atas
bangsa-bangsa yang lain semasa kalian hidup, yakni kalian diturunkan Rasul Nabi dari bangsa kalian sendiri. Allah menurunkan Alkitab, kitab kepada Nabi dari bangsa kalian tersebut. Kalian dibimbing oleh Rasul Allah dari bangsa kalian sendiri. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 123 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu yauman." Maka hendaklah kalian takut pada suatu hari, la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Pada suatu hari ketika tiap jiwa tidak akan dapat memberikan bantuan pertolongan kepada jiwa yang lain. Itu pada hari akhirat nanti, yang ketika setiap jiwa, tiap manusia tidak akan dapat memberi bantuan kepada manusia yang lainnya. Wala yuqbalu minha adlun. Dan tidak akan diterima pada hari akhirat nanti penebusan. Tebusan apapun tidak akan diterima. Wala tanfa'uha syafa'ah. Dan demikian pula tidak akan bermanfaat syafaat, yakni permintaan tolong seseorang kepada orang yang lain. Walahum yang yunsurun. Dan mereka orang-orang kafir itu tidak akan ditolong. Orang-orang kafir pada akhirat nanti, maka mereka tidak akan mampu memberikan pertolongan pada yang lainnya. Tidak akan mampu bisa memberikan bantuan. Tebusan pun tidak akan diterima. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 124. Perjanjian dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-Baqarah ayat 124. Wa idibtala Ibrahim. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbuhu, Tuhannya, bikalimatin dengan beberapa kalimat, dengan beberapa perintah. Fa'atammahunna, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam taat menunaikan perintah Allah tersebut. Qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni ja'ilun linnasi imama. Inni sesungguhnya ja'iluka, aku akan menjadikan engkau wahai Ibrahim, linnasi imamah, pemimpin seluruh manusia. Qala, maka Ibrahim pun berkata, wa min dzurriyyati, dan dari anak cucuku juga ya Allah. Qala, la yanalu ahadud dzalimin. Allah menjawab, Allah berfirman, janjiku tidak akan mengenai orang-orang yang zalim, anak-anak cucumu yang durhaka. Dan salah satu anak cucu Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu tentu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 125 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ij'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna. Ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah di Makkah sebagai tempat berkumpul manusia, masabatan linnas wa amna, dan kami jadikan Baitullah Makkah itu sebagai tempat yang aman. Wattakhidu min maqami Ibrahim musalla, dan kami berkata, jadikanlah sebagian dari maqam Ibrahim itu tempat Nabi Ibrahim berpijak
saat membangun Ka'bah, yaitu sebagai tempat sholat. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila. Lalu kami memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail putranya, antahhira baitiya, adalah kalian membersihkan rumahku, lit-taifina wal akifina, untuk orang-orang yang mereka bertawaf mengelilingi Ka'bah, wal akifina, dan untuk mereka orang-orang yang beriktikaf di Baitullah, war ruqai, dan mereka orang-orang yang rukuk melaksanakan salat, wasujud, dan mendirikan melaksanakan sujud. Inilah perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.